Pengertian sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit adalah suatu rangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan adalah: satu, ada fungsi kredit. Fungsi kredit adalah fungsi yang bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan terpilih. Yang kedua, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Yang ketiga, ada fungsi gudang. Fungsi gudang dalam sistem penjualan ini, fungsi gudang menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang kelima, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Yang keenam, ada fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit adalah: yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama Wiranegia yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit adalah: dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah: yang pertama, surat order pengiriman dan tembusannya, dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Selanjutnya yang kedua, faktur dan tembusannya. Dokumen ini merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Selanjutnya yang ketiga, rekapitulasi beban pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yang keempat, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk pencatatan ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah: yang pertama, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Yang kedua, kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang. Yang ketiga, kartu persediaan merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Yang kelima, jurnal umum. Catatan ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur order penjualan. Fungsi penjual menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dan dari pembeli. Kedua, prosedur persetujuan kredit. Fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Ketiga, prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum pada surat order pengiriman. Yang keempat, prosedur penagihan. Fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Kelima, prosedur pencatatan piutang. Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan.
Fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Unsur pengendalian internal dalam organisasi itu ada satu, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Yang ketiga ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Kemudian ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang kelima itu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan. 6 ada persetujuan pembelian kredit diberikan oleh fungsi kredit. Ketujuh ada pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Kedelapan penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berasa di tangan direktur pemasaran. Yang kesembilan ada terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan. Ke-10 ada pencatatan dalam kartu piutang dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian ada praktik sehat. Surat order penerimaan bernomor urut tercetak dalam pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Ke-13 adalah fungsi penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaian dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Keempat adalah secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Yang kelima, yang terakhir adalah secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Selanjutnya masuk ke kasus. Toko Candramat adalah toko swalayan yang terletak di Bandar Lampung. Toko ini telah berdiri selama 10 tahun dan telah menjadi salah satu toko swalayan favorit di Bandar Lampung. Toko Candramat menawarkan berbagai macam produk seperti bahan makanan, minuman, peralatan rumah tangga, produk elektronik, dan pakaian. Toko Candramat juga menawarkan layanan penjualan kredit kepada pelanggannya. Pada tahun 2022, Toko Candramat mulai menawarkan layanan penjualan kredit kepada pelanggannya. Hal ini dilakukan karena Toko Candramat ingin meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Toko Candramat bekerja sama dengan beberapa perusahaan pembiayaan untuk menawarkan berbagai macam program kredit kepada pelanggannya. Penjualan kredit bertambah positif bagi Toko Candramat. Penjualan toko meningkat secara signifikan, terutama untuk produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Toko Candramat juga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk pelanggan yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli produk secara tunai. Meskipun penjualan kredit berdampak positif bagi Toko Candramat, terdapat beberapa resiko dan tantangan yang harus dihadapi oleh toko. Oleh karena itu, dibuatlah flowchart agar perusahaan lebih mudah untuk menganalisis masalah. Berikut beberapa flowchart Toko Candramat. Berdasarkan diagram alir yang ditampilkan, berikut adalah prosedur kegiatan untuk Toko Candramat. Yang pertama, pelanggan memulai proses dengan melakukan pemesanan. Selanjutnya, bagian SPG menerima pesanan dan membuat sales order. Lalu, sales order diteruskan ke bagian kasa untuk diproses pembayarannya. Kasa memproses pembayaran dan menghasilkan faktur yang valid. Selanjutnya, sales order diteruskan ke bagian gudang. Gudang memeriksa ketersediaan barang dan menyiapkannya untuk pengiriman. Jika barang tersedia, gudang membuat surat jalan. Barang dikirimkan ke pelanggan beserta surat jalan. Setelah pengiriman, surat jalan dikembalikan ke bagian SPG. SPG melakukan verifikasi surat jalan yang telah ditandatangani. SPG membuat struk berdasarkan sales order dan membuat surat jalan yang telah diverifikasi. Struk diteruskan ke bagian kasa. Selanjutnya, kasa melakukan pencatatan transaksi ke dalam sistem. Kesimpulan, kasus penjualan kredit di Toko Candramat menunjukkan bahwa penjualan kredit dapat menjadi peluang yang menguntungkan bagi toko. Namun, toko harus berhati-hati terhadap risiko dan tantangan yang terkait dengan penjualan kredit.
toko harus melakukan upaya yang tepat untuk mengatasi resiko dan tantangan tersebut agar dapat mencapai kesuksesan dalam menawarkan layanan penjualan kredit. Saran dari kelompok kami, yang pertama, tingkatkan penjualan kredit, yaitu perluas program kredit, jalin kerjasama dengan e-commerce, memanfaatkan media sosial, dan tingkatkan layanan pelanggan. Yang kedua, tingkatkan keuntungan, yaitu analisis data, optimalkan harga, kelola biaya, dan pantau kondisi ekonomi. Yang ketiga, memperkuat keberlanjutan, yaitu terus berinovasi, bangun hubungan dengan mitra, dan adaptasi dengan tren pasar.